kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam jemaat Tuhan yang dikasihi. Selamat pagi. Saya percaya kita semua pada pagi ini diberkati Tuhan dalam semua aspek, maupun dalam pelajaran, pekerjaan, dan bisnes kita. Mari siapkan diri kita, hati kita, untuk bersama-sama kami tim Praise and Worship untuk memuji menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada, kita bebas untuk memuji menyembah Tuhan kita. Sebelum saya masuk di dalam pujian kita, mari saya bawa kita semua di dalam doa sebagai pembuka. Bapa kami di syurga, kami ucapkan syukur, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau telah beri pada kami. Kami tahu ya Tuhan, Yesus Kristus telah mati dan dibangkitkan pada hari ketiga. Bermana kehidupan kami juga dibangkitkan. Kami diubah dijadikan baru. Karena kami percaya hidup kami lebih sempurna dengan kepercayaan kami kepada Engkau. Berkatilah keluarga kami dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, lindungilah mereka. Selamatkanlah mereka dari ancaman bahaya. Terima kasih atas kesempatan ini Tuhan. Terima kasih atas berkat Engkau. Terima kasih juga pada hari ini. Pada pagi ini, Engkau telah beri kami sebagai tim untuk memuji dan menyembah. Ini adalah satu rencana Engkau yang telah mengumpulkan kami di sini pada pagi ini. Haleluya. Terimalah pujian penyembahan kami, khusus untuk kemuliaan nama. Amin. Haleluya. Mari kita masuk di dalam pujian kita. Lagu pertama kita. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba. Ada amin? Amin. Terima
Seterusnya kita terus menyatakan kebebasan, menyatakan kemenangan kita karena kasih Bapa kepada kita.
Biarlah nyanyian pujian penyembahan kami sebagai makanan rohani kami pada pagi hari ini, ya Tuhan. Berkati setiap pribadi kami yang ada di sini, saudara-saudari ibu bapak kami yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, ya Tuhan. Kami mohon berkat khusus daripada Engkau, Tuhan. Engkau tanamlah benih kasih-Mu dalam diri kami masing-masing, Tuhan. Biarlah benih kasih-Mu akan tumbuh dan berbau harum di hadapan-Mu, Tuhan. Jadilah kami sebagai anak Engkau, Tuhan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa anak-Mu di belenggu Engkau. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih atas tim yang Kau telah sediakan untuk memuji menyembah-Mu pagi hari ini. Kami sangat bersyukur karena kami punya Allah sebagai Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Inilah pujian penyembahan kami khusus untuk Engkau. Mari anak Tuhan yang sama-sama percaya kita katakan amin. Terima kasih Deacon Aini dan praise and worship team kita pada pagi ini yang telah membawa kita dalam lagu pujian dan penyembahan. Haleluya. Salam saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Kristus. Puji Tuhan karena telah memberi kita satu hari lagi untuk hidup baginya. Selepas penyampaian firman Tuhan ini nanti kita akan mengadakan jemaat cuci. Oleh itu marilah kita menyiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan dan untuk sama-sama mengambil jemaat kudus pada pagi ini. Haleluya. Minggu ini adalah minggu yang dipanggil The Passion Week, di mana umat Tuhan di seluruh dunia mengingati dan mengimbas kembali jejak Yesus mulai dari hari Minggu yang lalu yang dipanggil Palm Sunday, ya, Palm Sunday. Dan pada malam Kamis, yaitu malam ini, Yesus dan muridnya mengadakan makanan malam terakhir bersama, mengadakan jemaat suci pertama. Kita juga merenung yang dia berdoa di Getsemani dengan jiwanya begitu terbebas sehingga titik peluhnya merupakan seperti darah, ya. Karena sebentar lagi dia akan dianiaya dan ditangkap, dan pada keesokan harinya, yaitu hari Jumat, dia disalibkan, mati dan dikuburkan, memikul najis dosa-dosa dan pelanggaran kita. Dan hari ini, haleluya, hari Ahad, hari Minggu, dia telah bangkit dari maut. Berarti dia telah menang atas dosa dan maut. Oleh itu, dalam Yesus kita adalah pemenang, dan dalam Dia kita dilepaskan dari belenggu dosa dan mendapat hidup yang kekal. Selamat menyambut hari Paskah. Haleluya, ya. Sekali lagi saya katakan, saudara-saudari BN Kairos, mari kita kata kepada satu sama lain, haleluya, Yesus telah bangkit dan dia telah menang di atas maut. Pujilah domba Allah. Haleluya. Haleluya. Oke, sebelum kita membaca petikan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Tuhan telah memberi kami satu hari ini, hari yang begitu indah, di mana kami ingat akan apa Yesus telah lakukan bagi kami, di mana pada minggu ini 2000 tahun yang lalu Yesus telah disalibkan, mati di kayu salib untuk menebuskan dosa-dosa kami. Dan pada hari ini pula, hari Minggu, hari Ahad, dia bangkit dari maut. Oleh kerana dia bangkit dari maut, kami telah dapat dibebaskan dari dosa kami, dan kami turut menjadi pemenang dalam Yesus Kristus yang telah
mengatasi maut. Tuhan Bapa di surga, pada pagi ini sebentar lagi kami akan mendengar dan membaca firman-Mu. Saya doakan agar Roh Kudus sendiri yang mengurapi saya, hamba-Mu ini, supaya firman Tuhan ini apabila disampaikan akan menyentuh setiap hati kami yang mendengar dan yang menonton video ini. Saya doakan di mana saja saudara-saudara saya berada ketika ini, di rumah mereka masing-masing. Tuhan, saya doakan, biarlah Engkau yang menerangkan firman-Mu ini, biarlah Engkau membuka mata rohani dan telinga rohani kami, supaya kami sama-sama boleh menikmati berkat sabda firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami pun sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Petikan firman Tuhan yang diberi kepada saya adalah Malakai 4 ayat 5 dan 6. Dan juga Lukas bab 1 ayat 17. Oke. Jikalau saudara-saudari mempunyai firman Tuhan, mari kita buka kepada buku Malakai 4, 5 dan 6 ya. Yang berbunyi begini. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Ilya kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Haleluya. Lukas 1 bab 6 dan 17 pula yang berbunyi begini. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Ilya, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anaknya ya. Hati bapa-bapa balik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Haleluya. Biarlah Tuhan yang memberkati sabda firman-Nya ini ya. Hari ini kita akan melihat nubuat oleh Nabi Ezra dalam buku Malakai yang mengakhiri Perjanjian Lama, dan Lukas yang membuka tirai zaman Perjanjian Baru. Maksud saya di sini, apabila kita melihat kepada Perjanjian Lama ya, buku yang terakhir Perjanjian Lama itu adalah buku Malakai ya, buku Malakai. Alright. Saya kata Nabi Ezra karena Malakai bukanlah nama nabi. Dulu sebelum saya pergi ke sekolah teologi, saya selalu pikir Malakai ini adalah nama seorang ya, nama seorang nabi. Tapi sebenarnya tidak. Malakai adalah bermaksud messenger atau orang yang membawa berita. Jadi ramai sekolah yang berkesimpulan bahwa penulis Malakai adalah Nabi Ezra. Ya. Pada zaman masa Malakai ditulis, merupakan suatu masa di mana orang Yahudi baru kembali ke tanah air mereka dari buangan eksil. Ya. Kita pun faham ya. Dari zaman kegemilang mereka di bawah Raja Daud ya, dia Golden Age ya, masa King David ya. Dan lepas itu Raja Solomon, dan selepas Raja Solomon mulalah kerajaan Yehuda atau Islam masa itu menurun dari segi prestasinya ya. Sebab orang-orang Yahudi ataupun orang Islam masa itu mula lupa akan Tuhan dan mula ingkar dan berdosa pada Tuhan. Tuhan telah menghantar beberapa nabinya untuk memperingatkan mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan. Tetapi kita sedih apabila kita kaji sejarah orang-orang Israel ini. Raja demi raja mungkin menurun ya, prestasi iman mereka.
Ya. Jadi oleh sebab itu Tuhan telah membiarkan mereka ini ditakluk oleh Raja Nebukadnezar, dan selepas itu oleh kuasa-kuasa lain. Ya. Jadi dalam minggu yang lalu keluarga saya dalam Family Altar, ya, kami sudah mula membaca buku Daniel. Di situ kita melihat antara orang-orang yang dibawa oleh Raja Nebukadnezar Babylon ini adalah Daniel dan kawan-kawannya. Ya. Oke, selepas sekian lama dalam buangan, secara ringkas, di sini mereka akhirnya kembali ke tanah air mereka seperti yang telah dijanjikan Tuhan. Ya. Sudah berapa lama? Bila sampai ke zaman Malaka ini, rupa-rupanya mereka sudah kembali, ya, ke tanah Yehuda, ke tanah Judah, ya, ke tanah Judah. Apabila ke sana, nabi-nabi mereka telah menggalakkan mereka untuk membina semula bait Allah yang sebelum ini telah dimusnahkan. Ya, memang bila mereka balik itu mereka tentunya sangat excited, sangat happy, sangat penuh kesukacitaan, dan mereka ingin yang terbaik. Jadi mereka dalam jagaan mereka akan bina bait yang baru, yang lebih hebat dari yang lama. Dan mereka pun menjangka berkat dan kasih karunia Tuhan akan mula mengalir semula dalam hidup mereka. Dan mereka akan kembali menjadi umat pilihan Allah. Dan Yehuda akan menjadi sebuah negara yang makmur, kaya dan damai. Tetapi selepas 80 tahun mereka balik ke tanah air mereka, semua nubuat, semua janji-janji sebelum ini tetap belum menjadi nyata. Ya. Malah yang nyata adalah ekonomi mereka makin drop. Bencana demi bencana melanda, kemarau yang berpanjangan, serangan dan musuh tanaman menyerang. Kita boleh tengok dalam YouTube, ya, macam bagaimana belalang boleh datang dengan satu kumpulan yang begitu dahsyat, ya. Jadi tanaman mereka tidak berhasil langsung, ya. Yudah tidak lagi diperintah oleh keturunan Daud, malah mereka dijajah oleh seterusnya kuasa-kuasa luar. Does this sound familiar to us? Ya, does this sound familiar to us? Ya, kadang-kadang dalam hidup kita sendiri pun kita kadang-kadang rasa begitu, seperti ini, ya, di mana semua yang berlaku dengan kita, siapa yang apa yang kita buat, keadaan kita, seperti semuanya tidak betul, ya, seperti yang dalam hidup Ayub, ya. Jadi dalam masa yang sama ada satu taktik iblis guna. Taktik ini adalah sangat-sangat kerap berlaku di tengah-tengah kita pada zaman ini, yaitu iblis suka sangat untuk menyerang dan menghancurkan institusi keluarga. Karena dalam pandangannya, dalam pikirannya, hancur dia keluarga, hancurlah gereja, hancurlah umat Allah. Untuk menambah buruk keadaan, anak-anak mereka mengawini wanita-wanita dari suku lain. Maksud saya zaman Malaka ini. Ini kita tahu adalah melanggar perintah Allah, di mana Tuhan menekankan agar mereka mengawini bangsa ataupun kaum sendiri. Begitu juga sekarang ini orang Kristen, ya, orang-orang muda, ingat ini, harus mengawini dengan seorang Kristen. Jikalau kita melanggar perintah ini, kita mengundang masalah masuk dalam hidup kita, dalam keluarga kita, ya. Satu lagi masalah yang saya ingin bangkit di sini tentang orang Yudah, orang Israel pada masa itu.
yaitu laki-laki mereka mengamalkan yang disebut konsekutif poligami, ya, di mana seseorang lelaki akan kawin banyak kali, ya. Kalau kawin satu kali, 4 istri seperti yang dipraktiskan oleh jiran-jiran kita ini, ya, jiran M maksud saya tuh, ya, itu memang salah dari segi perintah Allah. Jadi mereka kira tipu sendiri, ya. Yang apa mereka lakukan adalah mereka kawin seorang wanita, seorang istri itu, dan lepas itu dicerai dia. Lepas itu kawin satu lagi, cerai, kawin, cerai. Jadi ini adalah satu praktis yang sangat tidak baik, ya, pada zaman itu. Oleh praktis ini, oleh perangai ini, kadar perceraian melambung naik, mengakibatkan sangat-sangat ramai ibu tunggal dan anak-anak tanpa kasih sayang bapa di Yudah pada masa itu. Jadi golongan ini tadi adalah satu golongan, menjadi suatu golongan yang sangat miskin dan berkekurangan keperluan harian, karena tidak ada orang yang menjaga mereka. Ia membawa masalah sosial, moral, etika, dan kerohanian di Yudah pada masa itu. Hari ini perkara sama juga berlaku di seluruh dunia, termasuk di Malaysia. Data menunjukkan kadar perceraian setiap tahun makin meningkat. Bapa meninggalkan ibu dan anak-anak. Oleh itu, ramai keluarga yang berpecah belah, yang rosak. Namun bagi setengah orang, perkataan bapa, ya, adalah perkataan yang kejam, dibenci. Tetapi kalau kita dari keluarga Kristian, ya, latar belakang Kristian, memang kita melihat bapa itu adalah seorang yang begitu menyayangi, yang begitu murah hati, ya, yang begitu mengasihi kita, ya. Tapi hakikatnya apabila kita campur dengan orang yang di luar, ya, barulah kita tahu bahwa masalah bapa ini yang meninggalkan keluarga mereka ini sangat meluas sebenarnya, ya, saudara. Itulah sebabnya dan saya pasti hati Bapa kita yang di surga tentunya sangat-sangat luka, ya, sangat-sangat luka. Kenapa? Karena Tuhan ataupun Bapa kita di surga ini adalah yang mengarangkan institusi keluarga. Oleh itu adalah kehendak dan kerinduannya agar institusi keluarga sihat dan bahagia, mengikut kehendak dan rancangannya dari mula. Keadaan institusi keluarga ini juga boleh mencerminkan keadaan gereja, masyarakat setempat, malah juga negara kita, ya. Itulah sebabnya kata-kata Tuhan yang terakhir adalah seperti yang kita baca di dalam Malakai, yang berbunyi lagi sebegini: sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Artinya apabila Tuhan datang melalui Yesus, ya, berbentuk Yesus ini, ya, maka ia akan membuat hati bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul kami bumi sehingga musnah, ya. Jadi bila kita melihat sini, kenapa Tuhan, pesanan Tuhan yang terakhir menutup tirai perjanjian lama itu adalah tentang hati bapa-bapa untuk berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak balik kepada bapak-bapaknya. Ini bermakna, ini pasti ini bermakna Tuhan sangat ambil berat tentang perkara ini, ya. Tuhan sangat
ambil berat tentang perkara ini. Baik, selepas nubuat ini dilafazkan for the next 400 years, seolah-olah fed up dengan perangai mereka ini, Tuhan terus mendiamkan diri, total silent. Walaupun orang-orang Yehuda, orang Israel pada ketika itu sangat-sangat merindu mendengar daripada firman Tuhan, Tuhan tetap silent, mendiamkan diri. Ya. Jadi keadaan mereka bertambah buruk, seakan-akan tidak ada harapan lagi ya. Kata-kata janji-janji yang Tuhan akan kembali berkuasa, di mana kuasa iblis akan dikalahkan mengikut nebuat-nebuat nabi-nabi sebelum ini, di mana seorang raja berketurunan Daud akan datang untuk mengembalikan kegemilangan Israel. Janji-janji yang Tuhan akan menghantarkan Sang Mesias untuk menyelamatkan mereka tak datang-datang lagi. Mereka berukut, mereka berdoa, tetapi selama 400 tahun Tuhan tetap mendiamkan diri. Jadi persoalannya, seperti kita juga apabila kita menghadapi tekanan dalam hidup, persoalannya kadang-kadang pun kita seperti orang Israel. Kemanakah perginya Tuhan? Ya. Di manakah Tuhan? Ya, saudara, saya percaya ramai keluarga, bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak mengalami keadaan seperti ini. Sama ada keluarga Kristen atau yang bukan Kristen, hidupmu begitu mencabar, ya. Macam-macam masalah-masalah yang melanda, yang dialami, seolah-olah Tuhan tidak peduli. Mungkin soalan yang timbul adalah di manakah Tuhan dalam semua ini. Jadi ingin saya nyatakan seperti cerita yang seterusnya, dalam semua ini, saudara-saudari, itu hanyalah yang perasaan kita. Yang pasti adalah Tuhan mempedulikan kita. Bila kita sakit, bila kita sengsara, bila kita sedih, bila kita putus asa, Tuhan tetap merasai kelukaan kita, ya. Jadi Malakai 4, 5 dan 6 merupakan seruan terakhir bagi Allah Bapa kita kepada umatnya, kepada orang-orang Israel dalam perjalanan untuk bertobat, untuk kembali kepada jalannya yang benar. Di sini mereka akan diberi peluang yang terakhir sebelum Tuhan datang untuk menghakimi dunia. Dan dalam masa 400 di antara Malakai dan Lukas, sejarah mencatatkan Yuda terus dijajah oleh kuasa-kuasa luar. Mula dengan orang-orang Persia, lepas itu Mesir ataupun Egypt, dan selepas Egypt, Syria, lepas Syria adalah orang Greek, dan akhirnya pada zaman Yohanes dan Yesus adalah orang Roma, ya. Dan kita masuk pula dalam Lukas 1, 5, 17 yang menceritakan kelahiran Yohanes Pembaptis yang mendahului kedatangan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yohanes yang datang untuk memanggil umat Tuhan untuk bertobat dan kembali kepada kerajaan surga dan untuk memulihkan keluarga-keluarga mereka, ya. Jadi kalau kita ada masa, kita boleh baca Lukas bab 1 ayat 5 dan 25, ya. Tapi pada hari ini kita kekurangan masa, kerana lepas ini nanti kita akan mengadakan jemaat cuci, ya. Baik, saya rumuskan saja dalam buku Lukas bab 1 ini, di mana kita melihat sekumpulan suku imam-imam yang tetap setia menjalani tugas ataupun tanggung jawab mereka, yang mereka terus melayani Tuhan di baiknya. Dan para sekolah yang ada yang menganggarkan ada 18.000 imam dalam suku imam, pada masa itu, yang dibagikan kepada 24 bahagian. Mereka ini melayani di bait Tuhan bergilir-gilir untuk masuk ke tempat yang kudus. Mereka dipilih melalui cabutan udi.
Ya, ini yang berlaku dengan Zakaria ini ya. Zakaria dan istrinya Elizabeth, yang kedua-duanya sebenarnya keturunan imam. Ya. Kita melihat di sini keadaan hidup mereka ini adalah seakan-akan melambangkan keadaan umat Yahudi ketika itu. Karena pasangan ini walaupun mereka benar di depan Tuhan, seumur hidup menyembah dan melayani Tuhan, sampai pada usia tua mereka belum dapat anak. Elizabeth mandul ya. Cerita mereka ini adalah selaras dengan cerita Abraham dan Sarah kalau kita melihat dalam buku Kejadian bab 17 ya. Dan mengikut adat dan budaya orang Israel pada ketika itu, ini sangat memalukan sehingga tidak kurang yang berpendapat ini adalah hukuman daripada Tuhan. Tetapi tidak lama lagi sesuatu mukjizat akan berlaku dalam hidup mereka ya, yaitu pada masa ini satu breakthrough di mana Zakaria bertemu dengan malaikat dan dari situ hidupnya akan berubah dan seluruh dunia juga akan berubah dan diberkati. Ya. Oke, dalam ayat 1 dan 8 dan 9 kita terus melihat di mana pada kali pertamanya cabutan undi itu jatuh kepada Zakaria untuk melayani di bait suci. Ini merupakan seperti saya katakan tadi detik bersejarah, detik breakthrough baginya, karena pada masa ini karena pada dia masa dia membakar ukapan ataupun inses di bait suci, kita melihat pada kali pertamanya selepas 400 tahun tiba-tiba malaikat Gabriel menjelma di depannya di bagian kanan misbah ya. Dan kalau kita membaca kejadian itu, Zakaria sangat terkejut dan takut ya, sangat takut. Dan kita harus satu poin yang saya ingin bangkit, yaitu bila malaikat ini menjelma, dia menjelma di bahagian kanan, bukan kiri ya. Kalau kiri itu berarti penghakiman, tapi dia menjelma di bahagian kanan, berarti Tuhan ingin memberi favor, kasih karunia, berkat, dan ini adalah satu berita baik ya kepada umat-umatnya ya. Dan haleluya ya, haleluya, terjadilah sesuatu cerita yang orang kata paling istimewa, berita yang telah dinanti-nantikan dari turun-temurun oleh orang-orang Yahudi malah seisi dunia, yaitu berita baik, yaitu kedatangan Sang Mesias Yesus Kristus yang didahului ya dalam cerita ini oleh Nabi Ilya dalam bentuk Yohanes yang memenuhi nubuat dalam Malakai tadi, supaya mereka ini, kedatangannya ini menyiapkan hati kita untuk datang untuk kedatangan Tuhan ya. Dan dalam Lukas 1:13 sampai 17 ingin saya baca ini karena saya suka sangat dengan ayat-ayat ini, kata-kata malaikat ini yang berbunyi, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu ya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia akan minum anggur atau minuman keras. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel balik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya ya. Oke. Dan apa yang kita dapat pelajari dari dua petikan firman Tuhan ini ya? Yang key point dia di sini kita melihat Tuhan menjawab derita umatnya ya. Untuk tujuan ini kita melihat Zakaria dan Elizabeth dipilih untuk melahirkan John the Baptist ataupun Yohanes Pembaptis
yang yaitu Ilya untuk menyediakan bukan orang Yahudi saja, malah seluruh suku-suku bangsa untuk kedatangan Sang Mesias. Berita yang malaikat Gabriel bawa ini adalah berita keselamatan melalui Yesus, berita pemulihan. Ini kita boleh juga bagikan kepada dua kategori, ya. Kategori pertama adalah saya sendiri sebut dari segi makronya, yaitu pemulihan dan keselamatan bagi kaum Israel dan seluruh dunia amnya, ya. Yang dalam Yohanes 3:16 kita pun sudah biasa baca, sudah faham, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, ya. Kalau kita lihat Lukas 1:17b, hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Artinya kembalikan hati-hati orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan kemudian demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya, ya. Yang ini disebutkan vertical relationship, ya. Kedatangan Yesus itu akan memulihkan, akan menyebabkan hubungan di antara manusia dan Tuhan dijalinkan semula, ya. Vertical relationship, manusia dan Tuhan. Dan yang kedua pula, yang jarang kita ambil perhatian adalah yang dari segi makronya, ya, yaitu pemulihan dan keselamatan bagi seisi keluarga, di mana Tuhan ingin melihat pemulihan hati bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, ya, dan pemulihan hubungan dalam keluarga. Berartinya horizontal relationship, seperti yang Lukas kata 1:17 untuk membuat hati bapak berbalik kepada anaknya, ya, yaitu manusia sesama manusia, bapak sesama anak, anak sesama bapak dan ibu, ya. Jadi itu yang fokus kita sebenarnya pada pagi ini, ya. Oke. Dan apabila kita berbicara tentang Bapa, ya, tentang Tuhan sebagai Bapa, ada yang berpendapat bahwa gambaran Tuhan dalam perjanjian lama, ya, adalah seperti orang yang begitu serius, ya, yang garang, suka menghukumi manusia, ya. Pendapat ini adalah kurang tepat, ya, karena banyak juga ayat-ayat yang membuktikan Tuhan kerap kali menyatakan Dia sebagai Bapa, ya. Saya ingin ambilkan angkat sedikit firman Tuhan yang menyatakan tentang itu, ya. Dalam Remiah 31 ayat 9, ya, Tuhan mengisytiharkan Dia sebagai Bapa kepada orang Israel, ya, yang berbunyi begini, dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi Bapa Israel. Ibrahim adalah anak sulungku, kata Tuhan. Bayangkan, ya. Hosea 11, 1, 3 dan 4. Dia menyatakan bahwa orang Israel, ya, adalah seperti anak bagi dia, ya. Ketika Israel masih muda, ku kasihi dia, dan dari Mesir ku panggil anakku, yaitu padahal akulah yang mengajak Ibrahim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku, ya. Belajar Ibrahim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, kata Tuhan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Wah, dari hati seorang Bapa, ya, yaitu Tuhan sendiri. Dan Ulangan 1:31, Tuhan menyatakan Dia mendokong orang Israel all the way, ya. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu.
sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu, dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Ya. Jadi ayat dia juga sebagai Bapak yang mendisiplinkan kita, ya, dalam Amsal 3:12, ya. Oke. Jadi key point yang kita melihat di sini adalah pada hakikatnya Tuhan menggambarkan hubungan dengan umat Israel dan gereja sebagai sebuah keluarga. God look at his relationship with Israel and the church as a family. Dia sebagai bapa dan kita umatnya, anak-anak, ya. Oleh itu sepatutnya keluarga kita masing-masing mencerminkan hakikat ini, di mana bapa adalah kepala ataupun ketua keluarga, seperti Yesus adalah ketua ataupun kepala gereja. Untuk sebuah keluarga yang sehat, bapa harus memikul tanggung jawab sebagai ketua dan imam keluarga itu. Itulah saya sebagai penetua Kairos, ya, selalu menegaskan akan kaum bapa untuk memelihara misbah atau family altar mereka masing-masing, ya. Tetapi kita pun mengakui kenyataannya adalah ramai bapa-bapa yang telah menyimpang jauh, mengabaikan tanggung jawab dan peranan mereka sebagai bapa. Akibatnya ibu-ibu, anak-anak menderita dan ada yang hilang kepercayaan kepada bapaknya dan mendurhaka, ya. Nah, oleh itu juga jikalau saudara adalah dalam kategori ini, hari ini adalah ada berita baik, ya. Berita baik apa itu? Hari ini adalah hari Paskah, hari pembebasan bagi kita semua, yaitu di mana Yesus telah bangkit dari maut, mengatasi dosa dan ikatan-ikatan kita. Oleh itu marilah kita merendahkan diri dan bertobat dan datanglah kepada Tuhan Yesus, ya, dan meminta Dia campur tangan dan masuk dalam keluarga kita, ya. Jadi untuk menolong kita mengerti dan bersaya hati Bapa yang sejati, dan sebelum saya tamat khotbah saya pada pagi ini, mari kita imbas kembali cerita Yesus tentang the prodigal son, ya, dalam Lukas 15:11-32, tentang seorang anak yang kita label sebagai anak kurang ajar. Kurang ajar karena dalam budaya Yahudi dan kita juga memang satu perangai sungguh yang tidak baik, ya, bila seorang muda minta diberi hak warisnya semasa bapa masih hidup, ya. Sudah tentulah hati bapaknya hancur dan luka, tetapi dia masih berkenan dan memberi sebahagian hartanya kepada anaknya yang muda ini, ya. Jadi anak ini pun menjual hartanya dan tinggal keluarganya untuk berjoli-joli, ya, dalam najis dunia ini. Secara singkat, tidak lama semua wangnya habis. Bila wangnya kehabisan, tak seorang kawannya ataupun girlfriendnya, ya, mempedulikan dia, ya. Orang kata dia menjadi sampah masyarakat, sampai dia sanggup bekerja sebagai penjaga babi, kerja yang paling kotor mengikut budaya Yahudi, sampai dia sanggup makan makanan babi yang dijaganya. Adik teruk, ya. Karena saya sendiri pernah menjaga babi, ya, masa saya muda. Apabila kita masuk ke kandang babi, sangat teruk, busuk baunya, ya. Apalagi mau makan, ya, di dalam kandang babi, apalagi makan makanan babi itu, ya. Tetapi yang baiknya cerita ini, anak muda ini sampai satu ketika dia sudah terlalu terus sekali, dia dapat menyadarkan diri, ya. Tiba-tiba matanya terbuka dan teringatlah akan kasih sayang ibu bapa dan keluarganya, ya. Oleh itu adalah keinginan dalam hatinya untuk balik kepada bapaknya. Tapi dia kata, saya tidak layak lagi, ya, balik sebagai bukan anak, malah sebagai hamba ataupun pekerja atau kuli, ya. Tapi juga kenyataannya yang menyedihkan, ada juga anak-anak di tengah kita ataupun di zaman kita ini
yang tidak sedar lagi ya. Dia mereka terus jalan dalam dosa ataupun jalan yang tidak membawa kebaikan bagi mereka ya. Itulah sebabnya kita harus doakan bagi anak-anak kita ya. Jadi kita juga diberitahu di sini, sementara itu bapaknya ya tetap rindu akan dia. Setiap hari bapaknya berdoa agar dia selamat. Berdoa dia berdoa dia sedar, berdoa dia ingat Tuhan, berdoa agar dia balik kampung, balik ke pangkawannya ya. Jadi pada penghujung cerita ini sangat-sangat menyentuh hati saya sendiri ya. Bila kita renungnya mendalam, air mata boleh mengalir. Kenapa? Walaupun hati hancur, terluka ya, tetapi kasih sayangnya lebih dari segalanya. Apabila bapak ini dari jauh melihat bayangan anaknya kembali, firman Tuhan menyatakan dia terus berlari untuk menyambut dan memelukkan dia. Bayangkan itu dalam pikiran kita ya. Dalam dia memeluk anaknya, dalam kegairahannya, kesukacitaannya mendapat anak kesayangannya kembali, semua cerita lama, semua pengalaman yang pahit yang dulu itu dilupakan. Yang adalah pengampunan, yang ada adalah kasih sayang, yang ada adalah kesukacitaan, dan yang ada adalah hati dan hubungan dijalin semula dan dipulihkan. Sedemikianlah perasaan Allah Bapa sangat rindu akan kepulangan kita ya. Begitu juga sedemikianlah kehendaknya bagi bapak-bapak terhadap anak mereka. Bapak-bapak maksud saya bagi kita semua, supaya kita mempunyai hati yang sama untuk anak-anak kita ya. Haleluya. Kita sudah sampai penghujung khotbah kita pada hari pagi ini ya. Jadi persoalannya, apakah respon kita? Respon kita ya. Ini saya nyatakan kita di sini, nyata kepada kita di sini untuk mengalami kemenangan kebangkitan Yesus. Kita harus datang kepadanya dan menyerah hidup kita dan keluarga kita dalam tangannya. Oleh itu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus ya, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak ya, walau di mana kita berada pada ketika ini, marilah kita datang kepada Bapa kita di surga ya, mengaku kelemahan kita, dosa kita, dan terus memurah hati ya, untuk mengampuni satu sama lain ya. Khususnya saya doakan agar setiap bapak yang menuntun online service ini akan menerima kekuatan dari Bapa kita di surga, sentuhan dari Roh Kudus, agar apapun kita telah hadapi, apapun yang telah berlaku di antara kita dan anak ataupun istri, memang ada tentunya pastinya yang kurang menyenangkan, yang mungkin menyakitkan, pahit, dan sebagainya. Tidak kisah semada kita betul atau tidak. Langkah pertama untuk mendapat pemulihan adalah kita harus datang kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Dari situ barulah Roh Kudus boleh bekerja dan memulih hati kita. Dari situ barulah kita dapat mengampuni seluruh keluarga kita masing-masing. Dan barulah setiap keluarga boleh dipulihkan, boleh dibebaskan. Dan barulah keluarga-keluarga di BM Kairos terus dapat mendapat berkat berlimpah-limpah, merasai kasih sayang, kebahagiaan, damai sejahtera, dan barulah breakthrough boleh
mengalir dalam hidup kita masing-masing. Sedikit bagi anak-anak kita pula, sesuatu peringatan. Jika kalau kamu ingin maju, berjaya, mempunyai sukses dalam hidup, dan diberkati dalam apa jua yang saudara-saudari lakukan. Hukum Tuhan memperingatkan kita agar kita terus menghormati ibu bapa kita. Ya, menghormati dia. We must honor our parent because that is the commandment of the Lord. And it's a commandment that come with the promise that you will live and prosper and have long life. Marilah kita berganding tangan dan meminta Yesus masuk dalam hati kita, ya. Dan masuk dalam hati kita, masuk dalam keluarga kita, karena hanya Yesus sajalah yang dapat memulih kita dan membawa kebenangan dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya, di mana kita berada. Kalau kita ada dekat ibu, dekat anak, mari kita berpegang tangan, ya, dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih akan firman Tuhan yang kami dengar pada pagi ini. Kami bersyukur karena Tuhan sangat-sangat mengasihikan kami sehingga mengutusnya anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk mati kayu salib, di atas kayu salib. Dan dia telah mati, dan pada hari Paskah ini dia telah bangkit kembali, yang menyatakan dia telah menang di atas dosa kami, menang di atas kuasa maut, menang di atas kuasa iblis. Dan Tuhan, pada pagi ini seperti sabda firman yang kami dengar, kami ingin merasaui kemenangan ini dalam Kristus. Tuhan, kami juga saya doakan bagi setiap bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak pada hari ini. Biarlah mereka datang ke takhta Tuhan. Biarlah di mana saja mereka berada, biarlah kasih Tuhan yang menyerbungi mereka. Biarlah kasih Tuhan yang menyentuh mereka. Dan sama-sama sebagai satu keluarga. Haleluya. Tuhan, hati yang batu dilembutkan dan digantikan dengan hati flesh, hati daging, hati yang lembut Tuhan. Supaya kami dapat mengampuni satu sama lain. Supaya kami boleh mengasihi satu sama lain. Dan supaya kami boleh mendapat hati yang baru. Supaya Tuhan boleh memulihkan hati kami masing-masing dan memulihkan keluarga kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga karena kami doakan ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Supaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih Kairos. Tuhan memberkati kita semua, ya. Jadi selepas ini sebentar lagi kita akan mengadakan jemaat cuci. Let's have a meal. Let me reveal who I am. I'm your Savior. I will kneel down and wash all the sin from your soul. I'm your servant. I am all you need. I'm the lamb that was slain, and my blood washes you clean. I'm the pure sacrifice. Let my life give you life. I'm the adalah praktis, ya, di BM Kairos.
bahwa pada minggu pertama setiap bulan kita akan mengadakan jamuan kudus ataupun jamuan cuci, Holy Communion. Ya. Ini adalah satu sakramen yang diamanatkan oleh Yesus sendiri bagi kita yang pengikut-pengikutnya. Ya. Jadi kita akan sekarang mengadakan Holy Communion. Jadi jikalau saudara-saudari yang telah pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang pernah dibaptiskan, kita sangat mempelawakan, ya, menggalakkan kita supaya untuk bersama-sama mengambil jemaat kudus pada pagi ini. Pagi ini adalah satu pagi yang begitu spesial, indah. Ya. Seperti yang saya kata tadi, ini adalah hari kebangkitan Yesus. Dan untuk pagi ini, saya ingin membaca dari petikan firman Tuhan, yaitu daripada Lukas, supaya kita baca sedikit tentang run up, di mana Yesus menjalankan jamuan cuci yang pertama. Ya. Jadi kita lihat dalam Lukas bab 22 ayat 7 sampai 20. Tapi saya akan baca ayat-ayat yang tertentu saja. Ya. Ayat 7 yang menyatakan, maka tibalah hari roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Ya. Jadi pada hari ini bukan domba yang biasa itu, ya, kita yang disembelih. Sebenarnya Yesus sendiri yang menjadi domba Paskah kita, ya, yang ultimate sacrifice bagi kita semua. Ya. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, siapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katalah kepada tuan rumah itu, Guru, bertanya kepadamu, di manakah ruang tempat aku bersama-sama dengan muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjuk kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah dilengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ya. Dengan word of knowledge itu, Yesus beritahu dan mereka pergi saja. Dan semua ini akan berlaku. Nah, semuanya akan berlaku mengikut kata-kata Yesus tadi. Ya. Dan ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Ini yang saya ingin ambil perhatian bagi kita, ya, yaitu ayat 15. Katanya ayat 15 yang begitu menyentuh hati. Katanya kepada mereka, aku rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Ini adalah hari Kamis, ya. Jadi Yesus ini tadi dia sudah tahu. Masa itu murid-muridnya tidak paham apa yang dia katakannya, ya. Tapi Yesus tahu. Tidak lama lagi dia akan melalui satu keadaan yang begitu mengeri, begitu yang sakit, begitu teruk sekali. Ya. Sampai dia berdoa, sampai titik peluhnya keluar, sampai dia kata kepada Bapa, kalau boleh biarlah semua ini berlalu. Ya. Jadi dia kata dia rindu. Jadi saya harap apabila kita datang ambil Holy Communion ini, jamuan suci ini, kita rindu makan bersama-sama dengan satu antara lain bersama-sama Yesus, ya. Karena Yesus ada di tengah kita, ya. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah ini
bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mula hari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Okay? Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ya, saudara-saudari, saya harap di depanmu sekarang ada roti dan ada cawan, ya. Oke, kita doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu ini. Terima kasih atas apa yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi kami. Tuhan, pada pagi ini sebelum kami mengambil akan roti dan cawan ini, kami doakan dan mengaku segala kelemahan kami. Kami mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, ampunilah kami. Cucilah kami dengan darah-Mu. Dan apabila kami mengambil cawan dan roti ini yang mengingatkan kami atas darah darah Yesus yang mengalir bagi pengampunan dosa kami, dan tubuhnya yang hancur kena kami. Tuhan, biarlah kami merasa kemenangan-Mu, biarlah kami merasa pengampunan-Mu. Berkatilah jemaat suci kami pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Ya. Mari kita bersama-sama minum sebagai tanda kesatuan kita dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih karena kehadirat-Mu bersama kami. Terima kasih sekali lagi atas jemaat suci ini. Haleluya. Apabila kami telah mengambil bagian dengan iman, tentunya kami akan sangat diberkati. Dan di mana saja anggota Kairos, ahli Kairos berada, bila kehadirat-Mu terus beserta mereka. Dan juga pada ketika ini kami ingat yang sakit di tengah kami. Jikalau ada yang sakit di tengah kami, Tuhan, di mana saja mereka berada pada ketika itu, kami doakan supaya mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Jikalau ada yang menghadapi banyak cabaran ataupun masalah, Tuhan, tolonglah mereka. Bagilah hikmah, bagilah jawaban, bagilah pertolongan kepada mereka. Dan jikalau yang memerlu breakthrough, dalam apa segi pun, mereka diberi breakthrough dalam nama Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan, sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, sebelum kita tamat kebaktian kita pagi ini, mari kita angkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Tuhan
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyidari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, puji Tuhan. Sekian kebaktian kita tamat di sini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. God bless. There's a sound breaking out, Lord, for all that you've done. And now we're turning our hearts to you. And oh, we'll never stop loving you. Come on! This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here with you, our hearts will come alive as we declare your praises. Whoa, oh, 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 oh. Come on! As we declare your praises. Whoa, oh, 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 oh. From the start, here we are to collide with your love. Every heart set apart just to be where you are. And now we're turning our hearts to you. We'll never stop loving. Come on, let's break it tonight, Planet Shakers. This will be the best time of our life as we encounter. Tadi tuh boleh sambungkan kan? tak cantik deh. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Belum. Selamat pagi. Relax darling, relax. Tunggu semua ready dulu. Ya, piano main dulu.